Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang diberkati Tuhan. Shalom. Kita berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita di sore menjelang malam hari ini. Mari saat ini saudara yang sudah mempersiapkan diri saudara, kita mau datang kepada Tuhan dengan satu ucapan syukur. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Tapi sebelum itu, mari saja kita semua kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Telah terbukti sampai saat ini Tuhan, kami boleh ada, kami boleh datang mempersiapkan diri kami. Kami rindu Tuhan untuk berjumpa dengan Engkau di dalam pujian dan penyembahan kami. Mari Engkau urapi kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Engkau curahkan kepada setiap kami, jemaat-Mu dimanapun kami berada saat ini. Tuhan sertai kami. Biarlah hadirat Tuhan kami boleh rasakan dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau yang melindungi ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, kerinduan kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Inilah persembahan hidup kami Tuhan. Kami akan menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Engkaulah yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mau katakan, Yesus ku cinta Kau. Yesus ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Yesus ku cinta Kau. Yesus ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Amin. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Oh Yesus, Yesus ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Amin. Aku kan memuji-Mu. Amin. Yesus. Haleluya Tuhan. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku
agung Yesus, Raja di atas segala, sebab Kau layak. Oh Yesus, Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Oh, terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala, sebab Kau layak. Oh Yesus, Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Oh terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Mari cepat yang ada di rumah-rumah katakan, sebab Kau layak, Kau yang layak kami sembah Tuhan. Inilah sembah kami, inilah pujian kami Tuhan. Oh, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala, Raja, sebab Kau layak. Oh, terima pujian, sebab Kau layak. Oh, terima pujian, Kau layak, Kau layak. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Lebih lagi di hadapan Tuhan, sebab Kau layak. Haleluya Yesus, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala, sebab Kau layak. Oh Yesus, sebab Kau layak Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala, Raja, Raja di atas segala, Raja, Raja di atas segala, Raja. Beri kemuliaan bagi Raja kita. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saudara, kita mau lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita mau angkat satu nyanyian. Sama-sama katakan, dunia lalulah segera, dunia lalulah segera dengan keindahannya. Diusahakan oleh dosa yang kecil, sangat hebat rasanya bila antikris saja tak bisa. Ayatnya yang kedua, bumi akan bergempa, bergempa air laut bergelora, dan semua keadaan nanti berubah. Orang yang tak percaya adalah di sini sana, tapi semua boleh masuk ke surga. Katakan, ku pergi, ku pergi, halau kesusahan datang, ku pergi. Sangka kala berbilang, ku pergi, ku pergi, ku pergi, ku pergi, halau kesusahan datang, ku pergi. Sangka kala bunyilah orang saling naik semua,
tiga dengan sekejap mata. Sekejap mata. Yang mati dalam Yesus pun bangkitlah. Kita yang masih hidup diubahkan sekejap bertemu Tuhanku di awan-awan. Katakan ku pergi. Haleluya, ku pergi. Kalau kesusahan datang ku pergi. Sangka kala bunyilah orang saleh semua. Sekali lagi katakan ku pergi, ku pergi, ku pergi. Kalau kesusahan datang ku pergi. Sangka kala bunyilah orang saleh semua. Kesusahan datang, sekali lagi katakan ku pergi, ku pergi, ku pergi. Kalau kesusahan datang ku pergi, amin. Sangka kala bunyilah orang saleh semua. Kesusahan datang ku pergi. Bila kesusahan datang, bila kesusahan datang ku pergi. Bila kesusahan datang, kesusahan datang ku pergi. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita mau sujud di hadapan-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Oh Yesus, saat ini ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Yesus, kekasih jiwaku. Oh, bawa amin dalam pelukan-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadirat.
Katakan ku rindu selalu diam dalam bait-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, menikmati kasih-Mu Tuhan. Saat kami sungguh-sungguh menaikkan pujian dan penyembahan kami boleh merasakan hadirat-Mu, jamahan-Mu Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sucikan kami, layakan kami untuk kami boleh menerima sebagian dari sabda firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Kita bertemu kembali di ibadah pendalaman Alkitab. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dengan tema harta terpendam. Wow, ada harta yang terpendam. Ternyata ada harta yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar karena terpendam. Ya, di dalam tanah itu menurut cerita dari Injil Matius 13 ayat 44 sampai ayat 46. Mari kita baca Matius 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Nah, hal kerajaan sorga seperti harta terpendam. Ada banyak rahasia kerajaan sorga. Ada banyak hal tentang kerajaan sorga yang kita harus pahami, mengerti, mengetahui. Ya, hal kerajaan sorga itu satu
kekayaan yang melimpah-limpah yang ada dalam kerajaan surga. Makanya Tuhan berkata, jangan mengumpulkan harta di bumi. Ya, di bumi ngengat, karat, pencuri datang mencuri, membongkar. Kumpulkan bagimu harta di sorga. Luar biasa. Nah, dalam cerita ini diceritakan orang itu menggali dapat harta terpendam. Dia penuh sukacita, dia timbun lagi tanahnya. Ya, dia biarkan harta itu di sana. Kemudian dia jual harta yang lamanya, dia beli ladang yang baru ini di mana ada harta yang terpendam. Lanjut dibaca. Oleh sebab sukacitanya, Ya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, iya. lalu membeli ladang itu. Semua miliknya, bayangkan. Api sudah. Ya, hanya untuk harga ladang yang satu ini yang ada harta terpendam. Semua miliknya. Jadi semua kekayaannya dijual untuk mendapatkan harta yang terpendam. Apa itu? Hal kerajaan di sorga, perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini. Terus Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. wah, ini pedagang mencari mutiara yang indah, tapi sebetulnya terjemahnya mencari mutiara-mutiara yang indah. Ya, banyak mutiara yang dicari pedagang ini. Terus Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ya, ia pergi menjual seluruh miliknya. nah ternyata dia mendapatkan satu mutiara yang sangat berharga. Dan mutiara yang sangat berharga. Dia jual semua miliknya. Ganti satu mutiara yang sangat berharga. Bayang, milik yang lama, yang banyak itu, gantinya satu mutiara itu. Terus Lalu membeli mutiara itu. ya sekian, dia beli. Jadi dari sini kita lihat bahwa hal kerajaan sorga seumpama seperti harta terpendam, seperti mutiara yang indah. Dua orang ini menemukan, mereka tidak segan-segan menjual harta yang lama sebanyak-banyaknya untuk dapat satu ini. Dilepaskan yang lama untuk mendapatkan yang baru. Demikian kalau kita baca jemaat Laodikia yang punya banyak kekayaan, tapi suam karena dia mengandalkan kekayaannya, dia bangga, dia sombong dengan kekayaannya, karena dia bilang aku kaya, aku tidak kurang apa-apa, tapi Tuhan bilang miskin, buta, telanjang, tidak punya apa-apa. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-18. Maka aku menasihatkan engkau, Ya, supaya engkau membeli daripadaku ya. emas yang telah dimurnikan dalam api. Satu, harta ini, emas yang dimurnikan dalam api ini merupakan kekayaan. Kekayaan dari Tuhan, kekayaan dari sorga. Terus, Agar engkau menjadi kaya, ya, dan juga pakaian putih, ya, supaya engkau memakainya. ya pakaian putih. Orang di sorga itu semuanya berpakaian putih. Bukan pakaian seragam dari kain yang bisa dimakan ngengat. Pakaian itu kan musuhnya apa? Ngengat. Terus, Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang Ya. memalukan. tuh kekayaan yang kedua disuruh beli oleh Tuhan kepada Laodikia. Yang ketiga, Dan lagi minyak nah, untuk melumas matamu. minyak yang bisa melumas mata yang buta. Karena Tuhan bilang sama Laodikia, kamu buta. Bagi orang buta yang paling berharga itu apa? Melihat. Coba tanya orang buta. Aku kasih kamu 1 miliar. Tapi yang lain bilang, aku kasih kamu bisa melihat.
Mana dia pilih? Dia pilih dulu apa? Mata melihat. Bukan 1 miliarnya dulu. Karena begitu berharganya, itu merupakan satu kekayaan bagi orang yang buta. Melihat. Terus supaya engkau dapat melihat. Nah, puji Tuhan, ya, supaya dapat melihat. Tadi kita baca Matius 13, orang menemukan harta terpendam di ladang. Begitu dia temukan, dia tutup lagi. Dia tanam lagi itu harta terpendam, supaya dia bisa memilikinya. Dia pergi jual segala miliknya yang ada padanya. Dia datang beli itu ladang di mana ada harta di bawahnya. Ya, mungkin harga yang dia punya itu terlalu banyak semuanya untuk cuma beli ladang, tapi dia pikir ini harta yang lebih berguna. Demikian juga orang yang mencari mutiara-mutiara. Dia temukan satu mutiara indah, dia jual semua miliknya untuk mendapatkan satu mutiara ini. Puji Tuhan, ya. Jadi dengan kata lain, kalau kata Tuhan kepada Laodikia, kamu mau kaya, beli daripadaku. Beli itu artinya ada harga yang harus dibayar. Nilai tukar ada. Beli dari aku, ada nilai tukarnya. Ada harga yang harus kamu bayar. Kalau kita pergi beli barang, kita dapat barangnya, tapi kita harus bayar dengan uang. Ada harga bayar. Setiap orang yang mau masuk surga, mau mendapatkan Tuhan, harus ada harganya dibayar. Tidak cuma lenggang kangkung masuk surga, tidak. Harus ada nilai tukarnya, harus ada harga yang dibayar. Bayangkan itu orang dua ini dalam Matius pasal 13 tadi. Yang satu harus jual semuanya, yang satu juga jual semuanya. Mendapatkan mutiara yang satu ini dan juga mendapatkan harta terpendam. Hal kerajaan sorga seperti itu. Harta yang terpendam. Banyak rahasianya yang harus digali. Alkitab ini adalah kekayaan surga. Firman Tuhan itu adalah kekayaan surga yang harus digali. Baru kita menemukan. Setiap ayat yang kita temukan mendatangkan berkat untuk hidup kita. Itu tak ternilai. Tak ternilai. Firman ini menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Luar biasa. Ya. Kristus itu tak ternilai bagi kita. Nah, untuk mendapatkan Kristus, kerajaan sorga yang bagaikan mutiara yang indah itu, Tuhan itu seperti mutiara yang indah, seperti harta yang terpendam, tidak ada jalan lain, harus bayar harga. Kalau kamu tidak mau suam-suam kuku lagi, tidak mau buta, tidak mau melarat, tidak mau telanjang, maka tidak ada jalan lain, beli daripada aku, kata Tuhan. Kekayaan satu, emas dimurnikan dalam api. Kedua, pakaian putih. Ketiga, minyak untuk mengoles mata. Ya, puji Tuhan. Tapi kalau kau tidak mau bayar, tidak bisa memiliki. Harus ada yang dilepaskan. Untuk ikut Tuhan harus ada yang dilepaskan. Alkitab berkata, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mendapatkan Yesus. Segala sesuatu. Apa yang dimiliki yang lama supaya dapat yang baru.
Hidup lama harus dijual. Baru dapatkan yang baru, kita beli, bayar itu harga. Kita harus jadi ciptaan yang baru, lahir baru. Kalau mempertahankan hidup yang lama, tidak dapat apa-apa. Kalau orang yang dapat harta terpendam itu tidak mau jual yang lama, dia punya milik lama, tidak dapat ini harta terpendam. Tidak bisa beli ladang itu yang mana ada harta terpendam. Begitu juga orang yang mendapatkan mutiara indah tidak akan dapat. Dia harus jual dulu milik lamanya. Milik lamanya harus dilepaskan. Tidak ada lagi tanda-tanda kepemilikan yang lama. Demikian hidup saya dan hidup saudara haruslah yang baru. Yang lama sudah lalu. Kita menjadi ciptaan yang baru, yang terus dibaharui. Sampai kita kembali ke Taman Eden. Luar biasa itu. Ya, mesti banyak yang kita harus lepaskan di dunia ini. Mungkin itu sesuatu yang dibanggakan. Sebab bagi Laodikia yang dibanggakan itu apa? Aku sudah kaya. Aku tidak kekurangan apa-apa. Tapi Tuhan bilang kamu miskin. Jadi kekayaannya Laodikia itu dibanggakan. Dan dia menjadi sombong karena kekayaannya. Tapi Tuhan bilang itu gak apa-apa buat saya. Kamu miskin. Mesti beli daripadaku. Mau dapat dari saya hal kerajaan sorga, jual dulu itu. Bayar. Rasul Paulus pernah katakan, apa yang kubanggakan dulu, sekarang seperti sampah. Karena aku mendapatkan harta terpendam ini, Kristus. Apa yang ku dapat sekarang? Wah, lebih dari semua yang kubanggakan dulu. Dia bangga sebab dia orang Israel sejati. Benar-benar orang Yahudi. Dia seorang ahli Taurat. Dia seorang Sanhedrin. Dia seorang punya banyak. Dia orang pintar lagi. Tapi dia bilang, apa yang dulu kuanggap untung, bisa dibanggakan, bisa menjadi satu kebanggaan untuk dipuji, akan kuanggap sampah. Karena aku mengenal Kristus yang sudah menangkap aku. Jadi aku melupakan itu semua yang belakang saya itu. Sekarang aku lari untuk mendapatkan apa? Yang di depan saya siapa? Kalau aku bisa tangkap Yesus Kristus. Itu harta, hikmat, kekayaan yang ada semua dalam Kristus. Kalau kita memiliki Kristus, harta, hikmat, kekayaan melimpah di situ. Ya, apa yang kurang? Pemiliknya sorga. Kalau waktunya tiba, dia bilang, mari datang kepada saya, tinggal sama saya di sorga. Luar biasa itu kan. Ya. Jadi apa yang kita banggakan, ya, dibangga-banggakan, baca Wahyu 3:17. Itu yang dibanggakan Laodikia. Ya. Karena engkau berkata, aku kaya. Aku kaya. Dan aku telah memperkayakan diriku. Aku juga memperkaya diriku. Terus. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Aku tidak kurang apa-apa ya. Nah, tapi dia bilang apa Tuhan? Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Nah, jadi bagi Tuhan kekayaan jasmani bukan apa-apa. Dia bilang, kamu miskin, buta,
telanjang. Ya, kalau kamu mau bayar, baru kamu mau bisa melihat. Kalau kamu mau bayar, baru kamu ada penutup badan. Kalau kamu mau bayar, baru kamu disebut kaya. Ya, itu dibanggakan, ditinggalkan. Yang dulu kuanggap untung, rugi, kata Rasul Paulus. Filipi 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, Ya, sekarang kuanggap rugi nah, karena Kristus. dulu yang untung bagi saya, rugi sekarang. Terus? Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Itu lebih mulia. Mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, mengutamakan Tuhan, mau belajar mengenal Dia, itu lebih mulia dari semua yang saya dulu banggakan, kata Rasul Paulus. Terus, Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. melepaskan. Sama tadi itu di Matius, yang menemukan harta terpendam melepaskan yang lama, ya, yang mendapatkan mutiara indah itu juga melepaskan yang lama untuk dapat yang baru. Kalau kita tidak mau melepaskan hidup lama kita tidak bisa ketemu Yesus. Prinsip kita yang lama, pola pikir kita yang lama, semua yang lama itu ditinggalkan kalau kita mau memperoleh kekayaan di dalam Kristus. Karena di dalam Kristus tersimpan segala harta, hikmat, kekayaan, dan kemuliaan. Ayat 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ya. Tetapi ini yang kulakukan. Ya. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Aku lupa semua itu yang di belakang saya. Aku melupakan, tidak noleh belakang lagi, tidak seperti Lot, tidak seperti istrinya Lot. Istrinya Lot diselamatkan, tinggalkan itu Sodom, tinggalkan, jangan noleh ya, jangan noleh, noleh ke belakang. Sudah ditinggalkan, rasa sayang sekali ya, sayangnya hartaku banyaknya di Sodom, dibakar. Noleh, jadi tiang garam. Begitu juga Lot. Ayo cepat, malaikat bilang, ayo cepat, sedikit lagi, sudah mau dibelerang, habis itu Sodom. Aduh, aku tidak kuat jalan. Banyak dalihnya. Aku tidak bisa jalan cepat. Gimana ini ya? Aduh, tidak kuat. Dekat-dekat situ saja ya. Boleh tidak? Malaikat boleh tidak dekat situ? Ya boleh. Yang penting keluar dari Sodom. Kenapa dia milih dekat-dekat? Supaya dia masih bisa lihat-lihat hartanya itu. Hatinya masih melekat, tidak full, tidak penuh. Sebelum di Sodom aja sudah tidak full sama Tuhan. Kecintanya itu dunia, kecintanya itu kekayaannya. Tidak pernah mendirikan mezbah, tidak pernah ibadah, pentingkan dulu dunianya. Nah, lagunya ingat istri Lot, pentingkan harta dunia. Tidak bisa dilepaskan, noleh dia ke belakang. Ya, lanjut dibaca. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Sekarang Paulus katakan, aku cuma melihat ke depan apa yang ada di hadapan saya. Lanjut. Dan berlari-lari kepada tujuan yang memperoleh hadiah. Ya, yaitu panggilan sorgawi dari Allah. Sorgawi. Itu yang aku lari. Aku lupa yang lama. Itu di belakang saya dulu. Segala kebanggaan saya. Wah,
disunat hari ke-8, Yahudi asli. Yang dibangga-banggakan semua itu, aku lupakan, tinggalkan. Untuk apa? Memperoleh Kristus. Terpaksa harus jual semuanya. Ladang yang lama, harta yang lama. Kalau mau selamat, mana mau jadi tiang garam. Ya. Jadi beli itu yang disuruh oleh Tuhan pada jemaat Laodikia, ada harga yang harus dibayar, ada nilai tukar. Nilai tukar. Mau masuk surga, tinggalkan hidup lama. Mau masuk neraka, iya, nggak usah tinggalkan yang lama. Ya, hidup lama saja terus. Rasul Paulus tahu setelah dia mendapatkan Kristus itu, dia bilang, aku lari sudah. Dia tahu ini, Yesus ini kekayaan luar biasa. Di dalam Kristus segala kekayaan, hikmat, semua pengetahuan ada di dalam dia. Makanya Tuhan bilang, siapa yang berseru nama Tuhan, dia itu kaya bagi semua orang yang berseru. Kaya dengan iman, kaya kebajikan, kaya kemurahan. Kolose 2 ayat 2 dan 3. Supaya hati mereka terhibur, ya, dan mereka bersatu dalam kasih, ya, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, segala kekayaan, keyakinan, lanjut, pengertian, dan mengenal rahasia Allah. Nah, ini ada rahasia Allah kan, harta yang terpendam. Harta terpendam itu tidak kelihatan dengan mata. Rahasia apa itu di dalam? Tidak tahu dia. Mau digali, dapat. Terus? Yaitu Kristus. Kristus. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat. Nah, di dalam Yesus itu tersembunyi segala harta hikmat. Langit dan bumi lenyap, tapi firman-Ku tinggal selama-lamanya, tetap tak goyang-goyang. Karena Tuhan bilang jangan mengasihi dunia dengan segala kekayaan dunia, dengan segala keinginannya. Itu cuma seperti barang-barang yang mau tenggelam, hilang. Begitu Rasul Paulus kenal Tuhan, wow, semua sudah aku tinggalkan yang dulu. Bangga dulu, punya jabatan, punya segala macam ilmu, tinggalkan. Ya, sama tadi cerita Matius, dijualnya yang lama untuk mendapatkan yang baru. Sama dengan Laodikia, bayar. Kalau mau bayar, tidak bisa dapat kekayaan surga itu. Ya, jadi surga itu untuk mendapatkannya, untuk mendapatkan Kristus, kita harus bayar harga. Tinggalkan yang lama. Bahkan harus meninggalkan segala sesuatu. Paulus bilang, aku berlari sampai aku dapat tangkap Yesus. Karena aku juga ditangkap oleh Tuhan. Hebat. Ya. Saudara mau kekayaan surga, harus ada yang dilepaskan dari hidup kita. Mungkin itu harga diri, mungkin itu saudara punya pangkat jabatan, mungkin saudara punya ilmu pengetahuan banyak. Mau dapat kekayaan itu, lepaskan. Ya. Matius 19 ayat 27 sampai 30. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, ya, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu. Ya, kami ini sudah tinggalkan segala sesuatu.
dan mengikut Engkau. Ikut Tuhan. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Ya. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ini berani sekali nih Petrus tanya. Kami sudah tinggalkan segala sesuatu. Jala sudah ditinggalkan, ikan ditinggalkan, perahu ditinggalkan. Ini usahanya ditinggalkan. Istri pun seringkali ditinggalkan untuk pelayanan, mengikuti Kristus. Ayo, apa yang kami dapat? Tuhan jawab apa? Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat. Waktu saya menyerahkan hidup dan harus pergi meninggalkan anak-anak masih kecil dan segala usaha ladang, itu saya dapat ayat ini. Setiap orang yang meninggalkan ladangnya, ayahnya, ibunya, anaknya, laki-laki, saudaranya, akan mendapatkan berapa banyak? 100 kali. 100 kali. Wow. Betapa kayanya sorga itu. Karena banyak orang tidak mau menyerahkan hidup. Lebih enak jadi apa? Direktur. Lebih enak apa? Jadi sales. Lebih enak jadi apa? Kepala cabang. Lah siapa yang jamin hidup saya? Anak saya 5. Siapa yang kasih makan? Ya. Apa kata Tuhan? 100 kali, tolong diulangi. Ya. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat. 100 kali lipat. Terus? Dan akan memperoleh hidup yang kekal. Itu yang terpenting, hidup kekal. Hidup kekal ada di sorga. Asal betul-betul mengikut Tuhan, asalkan ada harga yang mau dibayar, betul-betul meninggalkan hidup lama dan kembali kepada hidup lama. Ya, dapat menerima segala sesuatu. Baca Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Kalau kau tidak lepaskan dirimu dari segala milikmu, tidak dapat menjadi muridku. Tidak bisa jadi murid Tuhan. Apa yang paling kita cintai dalam hidup ini? Apa yang kau paling cintai? Kalau kau tidak lepaskan, kau tidak layak ikut aku, kata Tuhan. Meninggalkan ladang mendapat 100 kali. Kata Matius tadi, banyak yang dipanggil, sedikit dipilih. Tadi belum selesai itu dibaca Matius 19. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Itu sebabnya Rasul Paul dia berlari-lari, nggak mau kalah, mengikuti pertandingan, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Rasul Paul bilang, aku kejar terus supaya aku mengakhiri satu pertandingan dan memakai mahkota abadi. Ya, puji Tuhan. Ada satu orang muda kaya,
Orang muda ini hebat. Dia bukan hanya kaya jasmani, dia punya banyak harta, banyak, dan dia juga tahu ikut Tuhan itu ada untungnya ya. Jadi dia berlari-lari tanya sama Tuhan Yesus, "Guru yang baik," dia bilang lagi, "apa yang harus aku perbuat supaya aku dapat hidup kekal?" Tuhan bilang, "Hei, kenapa kamu panggil guru yang baik? Hanya satu yang baik, Allah." Ya. Tuhan bilang, "Apa kata hukum Taurat?" Wah, semua sudah kulakukan. Hebat ini. Kaya, juga sudah melakukan semua kata hukum Taurat. Tidak gampang itu. 10 hukum, 1 saja dilanggar, 9 batal. 10 kurang 1, 9 batal. Dia ini enggak. Tapi kok heran dia bisa merasa masih ada sesuatu, masih ada sesuatu yang kurang. Apa ya? Apa ya? Kadang-kadang kita merasa kita sudah bagus, sudah baik, saya sudah melayani dengan baik, sudah berbuat ini, berbuat itu, kok masih ditegur, masih disalahkan, masih ini, masih itu. Apa yang kurang ya? Kalau kita masih merasa begitu, berarti memang ada yang kurang itu. Jadi dia datang tanya sama Tuhan. Tuhan bilang apa? Mau sempurna. Baca Matius 19 ayat 16 sampai 26. Ini orang kaya muda. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Ya. "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Ya. Hanya satu yang baik. Ya. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Ya. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Perintah mana? Perintah mana? Banyak sekali itu hukum Taurat. Ada 10 hukum Taurat. Perintah mana, Guru? Ya. Apa jawabannya? Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti." Semua sudah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Nah, dia merasa ada yang kurang, berarti ada yang tidak beres. Di hatinya pasti ada yang kurang. Apa ya? Apa ya? Nah, kalau saudara merasa ada yang kurang, itu berarti memang ada. Masih ada sesuatu yang kamu belum lepaskan. Kalau kita merasa Tuhan mendesak ada yang kurang, itu berarti ada. Ada yang harus semua dilepaskan untuk mendapatkan kehidupan kekal, mendapatkan kerajaan sorga, mendapatkan Yesus itu. Baca terus. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu." Kalau mau sempurna, jual semua milik kamu itu. Jual semua. "Dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin." Lepaskan semua yang lama. Seperti orang yang menemukan harta terpendam. Seperti orang yang menemukan mutiara yang indah. Dia jual semua. Dapatkan yang satu ini. Terus, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Nah, itu yang penting, harta di sorga. Makanya tadi dikatakan, hal kerajaan sorga seumpama orang menemukan harta terpendam, kemudian dipendam lagi, dia jual semua miliknya, dia beli yang ada, harta terpendam itu. Gitu juga yang mencari mutiara yang indah. Begitu dia menemukan mutiara yang satu itu, wow, dia jual semua dia punya, beli ini. Rasul Paul pun demikian.
Yang dia rasakan dulu dia miliki segala kepintarannya, kebanggaannya, segala kemuliaannya. Dia bilang, aku harus lepaskan itu semua. Aku lari sekarang mengejar Kristus. Lanjut dibaca. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ya. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Ya. Sebab banyak hartanya. Banyak hartanya. Pergi dengan sedih. Tidak jadi sempurna. Gagal. Karena tidak mau melepaskan harta yang lama. Hidup yang lama. Karakter yang lama. Pergi sedih, dia pertahankan yang lama. Coba dia pergi jual, dia dapatkan Kristus itu. Dia dapatkan hidup kekal. Dia mendapatkan kekayaan surga itu. Yang tidak bisa dimakan ngengat, tidak bisa dimakan karat. Ya, harus ada yang dilepaskan, harus ada harga yang dibayar, itu beli. Harus ada nilai tukar. Saya mau katakan kepada jemaat, setiap pengorbananmu untuk pelayanan, kamu tinggalkan kepentingan kamu, harusnya dapat untung ditinggalkan, nggak akan rugi, nggak hilang. Tidak hilang. Waktu saya tinggalkan anak-anak masih kecil-kecil itu, saya harus pergi studi di Surabaya. Karena saya menyerahkan hidup, meninggalkan ladang saya, meninggalkan usaha saya, meninggalkan semuanya. Ini firman Tuhan menguatkan saya 100 kali lipat. Asal kamu setia terus. Ya. Jangan menoleh belakang. Nggak boleh kembali. Aduh, susah di ladang Tuhan. Musik gini. Aduh, nggak bisa saya Tuhan. Terpaksa dagang lagi. Ya kalau kamu dipanggil lepaskan semua, lepaskan. Ada orang dipanggil memang tidak lepaskan itu, tapi dia melayani kerajaan surga. Adik saya tidak lepaskan pekerjaan usahanya, tapi dia pergi memberitakan Injil. Dia pergi untuk melayani di ladang Tuhan. Dia berbuat untuk pekerjaan Tuhan. Ya, ada seperti itu. Ya, tapi kalau belum apa-apa, aduh saya tidak bisa ini hari, saya tidak bisa itu, tidak bisa ini, tidak bisa, tidak jadi itu. Ketika kita mengutamakan Tuhan, Tuhan mengutamakan kita. Saya percaya. Mazmur 18 mengatakan, Tuhan memperlakukan aku sesuai kebenaranku, sesuai kebenaran saya. Ya. Nah, kembali orang muda kaya ini nggak ada apa-apa. Anda mau lepaskan yang lama, nggak mau bayar harga. Ikut Tuhan itu bayar harga. Pikul salib, menyangkal daging, kemudian ikut Tuhan. Ada harganya. Setiap orang yang mau ikut aku, kata Yesus, pikul salib, menyangkal dagingnya sendiri, ikut aku. Tidak mudah saudara, tidak mudah. Ya, jadi harga ikut Yesus itu tidak mudah, pikul salib. Ya, tadi Petrus bilang, kita ini sudah tinggalkan semua, apa kira-kira aku dapat? Nah, kan Tuhan sudah bilang, janji Tuhan itu kerajaan surga bagi kamu, selamat. Yo. Ada lagi yang mau ikut Tuhan. Aku mau ikut kamu. Tapi izinkan dulu aku ya. Pakai alasan lagi. Izinkan dulu aku ya pergi untuk apa? Nguburkan orang tua saya ya. Boleh enggak? Baca Lukas 9. Ayat 57 sampai 62.
Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ini serigala itu punya lubang, burung punya sarang, tapi apa? Aku enggak punya tempat letakkan kepala dengan bantal yang mahal itu loh. Mau ikut aku? Tidurnya cuma beralaskan batu. Ini sengsara, karena Tuhan datang memang miskin. Miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Serigala punya liang, burung punya sarang. Anak manusia, aku ini gak punya tempat meletakkan kepala pun gak ada. Lahir di kandang, gak ada penginapan, kata Injil Lukas. Tidak ada penginapan mau menerima mereka, sehingga lahir di kandang. Itu Tuhan kita, Tuhan saya, Tuhan saudara. Waktu turun dia menjadi manusia biasa seperti kita. Miskin, supaya kita yang miskin jadi kaya karena kita memiliki hidupnya Yesus itu. Dialah kekayaan, harta, hikmat, pengetahuan, semua ada di dalam dia. Dialah itu kerajaan sorga. Untuk mendapatkan ini, mau tidak mau ada harga, bayar, nilai, tukar. Tidak boleh lagi dengan pendapatan hidup yang lama dari hidup kita. Terus dibaca. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Bapaknya sudah mati, kuburkan dulu boleh tidak? Tuhan bilang apa? Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati." Dengan kata lain, orang lain saja kuburkan, kamu tidak usah. Ya toh? Terus? Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ya itu. Mahal itu ikut Tuhan. Ada harga yang bayar. Beli. Sudah beli jangan jual lagi. Itu perintah Tuhan. Sudah beli itu barang, jangan dijual. Sebab banyak orang berbalik ke hidup lamanya. Banyak orang kembali kepada kebiasaan lamanya. Banyak orang kembali kepada dosa lamanya. Petrus mengatakan seperti anjing kembali ke muntah, babi kembali ke kubangan. Kalau sudah dijual, jangan lagi diambil. Ya sudah lepaskan. Terus? Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Boleh aku pamit dulu sama keluarga saya. Aku ikut Tuhan ya kemana-mana, tapi pamitan dulu ya. Lanjut. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, siap bajak, tetapi menoleh ke belakang, jangan noleh lagi belakang. Yang lama sudah aku tinggalkan. Yang lama sudah kutinggalkan. Yang baru ini sekarang menjadi milikku, hartaku. Terus tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah, kalau menoleh lagi balik ke hidup lama, tidak layak. Tidak layak. Mahkotanya dicopot, dilepaskan. Ya, bertahanlah. Sungguh tidak lama Tuhan datang kembali. Aku datang, kata Tuhan. Tuhan datang beribu-ribu orang-orang kudusnya. Membawa apa? Upah. Upah bagi orang yang menantikan dia. Bagi orang yang melayani dia dengan tekun. Aku datang dengan beribu-ribu orang kudus. Untuk memberikan upah bagi orang yang setia. Dipanggil, dipilih, tapi tidak setia, nggak dapat apa-apa.
dipanggil, dipilih harus setia. Allah menginginkan kesetiaan. Sifat yang paling diinginkan oleh Allah adalah kesetiaan. Setia juga bukan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, tapi setia sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia itu. Ya. Si Tuhan. Jadi berat ya. Segala sesuatu ada harga bayar. Ikut Tuhan itu segala sesuatu harus dilepaskan. Waktu Petrus down itu, merosot, kecewa. Dia bukan kecewa Tuhan, enggak. Dia kecewa dirinya sendiri. Kok saya bisa menyangkal Tuhanku, guruku? Selama ini aku ikut dia, tapi aku ini pengecut. Ditanya, kamu juga muridnya? Oh bukan, aku udah kenal dia, sumpah. 3 kali dia menyangkal Tuhannya, gurunya, sahabatnya. Ayam jantan berkokok seperti kata Tuhan. Dia sadar, dia menangis, dia sedih. Dia menyesal, dia bertobat. Yudas yang jual gurunya ini 30 keping juga menyesal. Sampai uang 30 keping perak itu dibuang lagi kembali kepada imam-imam di bait Allah. Tapi salah. Dia menyesal tapi tidak memperbaiki. Dia bergantung diri, mati, masuk di dalam lautan api, neraka. Tidak ada orang gantung diri, bunuh diri itu masuk surga. Tidak ada. Jangan bunuh diri. Apapun kamu alami, apapun keadaanmu, jangan bunuh diri. Membunuh diri itu masuk neraka, sama dengan membunuh orang masuk neraka. Dan Yudas itu mati, gantung diri, menyesal. Petrus lain, dia juga sedih, dia menangis terseduh-seduh, kata Alkitab. Matanya beradu dengan matanya Tuhan. Tuhan sambil pikul salib, matanya melihat Petrus, waktu ayam berkokok. Tuhan lihat Petrus, Petrus juga lihat Tuhan, matanya beradu. Waduh, menyesalnya luar biasa. Seakan-akan Tuhan bilang, lihat, aku sudah bilang, toh kamu bangga-bangga dulu, toh bangga sombong. Semua orang imannya bisa goncang, aku enggak. Ini hidup lamanya Petrus ini dagingnya kuat juga. Semua kita. Simon, sebelum ayam jantan berkokok 3 kali kamu menyangkal aku. Mungkin dia bilang, enggak lah, pastilah tidak. Jadi waktu dia menyangkal ketiga kali, ayam berkokok, Tuhan lihat, matanya beradu. Hatinya sedih. Ternyata sesudah itu, dia mau kembali tangkap ikan ke hidup lama, profesi yang lama. Tidak berhasil. Tidak berhasil. Jangan ikut Tuhan salah-salah. Jangan mau melayani Tuhan salah-salah. Akhirnya gagal. Tuhan datang, ada lauk pauk? Oh, nggak ada. Siapa ini ya? Ayo tebarkan jalanmu di sebelah kanan. Ditangkap ikan 153 ekor. Tidak masuk akal. Jaraknya itu perahu dengan pantai cuma dekat sekali. Mana ada ikan? Tidak ada. Tapi ditebarkan mujizat.
153 ekor. Habis itu Tuhan panggil, ayo mana ikan sedikit, bakar, makan. Habis makan, yang dipanggil siapa? Petrus. Petrus, Simon, anak Yohanes, kasihkah kau akan aku lebih dari semua apa yang kau punya? Aku mengasihi kau Tuhan. Kau mengasihi. Tuhan minta kasih yang paling tinggi, dia tidak bisa. Tuhan turun. Kasih bersaudara saja boleh tidak? Tidak punya. Kasih bersaudara pun di Petrus ini nggak punya. Buktinya apa? Menyangkal. Gurunya sengsara, dia sangkali, dia ketakutan. Ya. Tapi Tuhan bilang, "Nah Bapak, aku kenal kamu Petrus. Gembalakan domba-dombaku ya." Ya Tuhan. Waktu engkau muda, engkau ikat pinggang sendiri. Waktu kau sudah tua, engkau tidak bisa apa-apa, tinggal mengulurkan tangan. Orang lain menarik engkau ke tempat di mana engkau tidak suka, mati dagingnya. Ini Petrus. Hidup lamanya dibuang, pelan-pelan dibuang habis. Gak ada orang ikut Tuhan, melayani Tuhan tidak bayar harga, bayar. Ya, kembali Laodikia. 3 harta ini, apa itu? Emas yang dimurnikan dalam api. Apa yang kedua? Pakaian putih. 3, minyak. Itu yang kita mesti dapatkan dari Tuhan. Lepaskan yang lama. Apa itu emas yang dimurnikan? Itu iman. Iman yang sudah teruji. Kata surat Petrus, iman yang sudah diuji dalam api. Harus dimiliki. Iman ini suatu kekayaan. Tujuan iman kita apa? Keselamatan jiwa. 1 Petrus 1 ayat 7-9. Iman yang teruji. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu. Kemurnian iman. Yang diuji apa? Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Nah, lebih tinggi nilainya dari batang-batang emas yang kau punya itu yang fana. Emas dunia yang 24 karat yang dibanggakan orang. Terus? Yang diuji kemurniannya dengan api. Oh. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Terus? Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kita mengasihi Tuhan walaupun kita masih samar-samar belum lihat dia. Nanti akan melihat muka dengan muka kalau kita setia. Terus? Kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Tujuan iman itu apa? Yaitu keselamatan jiwamu. Itu iman yang baik. Keselamatan jiwa. Itu iman yang disertai ketaatan. Itu iman yang murni. Itu kekayaan. Punya iman kalau tidak taat, iman yang mati. Makanya seringkali orang Kristen beriman masukkan dapur api supaya diuji imannya murni atau tidak. Ya, tapi iman yang murni itu iman yang disertai ketaatan, taat. Yang kedua, pakaian putih. Pakaian putih ini dijanjikan kepada jemaat Sardis yang tidak mencemarkan pakaiannya. Pakai itu pakaian putih. Ya, untuk masuk pesta kawin anak domba. Raja itu mengundang semua undangan-undangan yang terhormat. Tidak mau datang. Suruh pelayannya pergi ke lorong-lorong, undang semua baik dan jahat, suruh masuk. Pesta dimulai. Raja jalan-jalan.
Ada satu tidak berpakaian ini, pakaian pesta itu, tidak pakaian putih. Siapa kamu? Dari mana kamu? Mana pakaianmu? Tidak. Ikat, tangkap, suruh keluar. Dalam Wahyu 19 ayat 8. Ini yang perlu kita punyai, pakaian putih, lenan putih, berkilau-kilauan. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lenan halus, pakaian putih berkilau-kilau, perbuatan benar orang-orang suci. Terus lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Jadi tidak bisa masuk kalau tidak pakai pakaian putih. Di dalam Wahyu 16 ayat 15 Tuhan berkata, aku datang segera. Berjaga-jagalah supaya kamu jangan telanjang dan kelihatan kenajisanmu. Itu Tuhan Yesus sendiri berkata, aku datang segera. Hati-hati kalau kamu sudah tidak pakai pakaian. Makanya segala yang dibanggakan oleh Laodikia tidak ada artinya. Tuhan bilang, beli daripadaku pakaian putih supaya kamu tidak telanjang. Laodikia kan kaya, pakaiannya mahal-mahal. Itu kan seringkali dibanggakan, ini mahal ini. Nah Tuhan bilang, dah aku udah lihat kamu pakai pakaian telanjang. Beli daripadaku, ada harga untuk membayar pakaian putih, untuk membayar emas yang dimurnikan, untuk yang terakhir minyak, supaya matamu tidak buta lagi, melek, bisa melihat. Kalau buta mana bisa lihat, raba-raba, mana itu pintu masuk surga, tidak kelihatan, tak dapat. Minyak untuk melumas mata. Matius 6 mengatakan, kalau matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Kalau matamu jahat, tubuhmu semuanya gelap. Mata kita harus terbuka. Supaya terbuka harus ada harga yang dibayar. Saya percaya Bartimeus itu dia langsung angkat kaki, tinggalkan semuanya, buang semua itu tempurung. Aduh, tiap hari aku sudah mendapatkan Yesus, semua ini pakai yang tambal sulam ini buang aja, pakai yang pengemisnya. Aku menemukan Yesus itu jauh lebih dari segalanya. Tuh, sama cerita Matius 13 tadi. Orang yang menemukan apa? Harta terpendam. Dijual yang lamanya, dapatkan ini. Dapatkan mutiara yang indah, dijual yang lama untuk dapat mutiara yang satu ini. Engkau Yesus, permata hatiku. Nah itu, engkau Yesus, mutiara dalam hidupku. Engkau Yesus, harta dalam hidupku. Engkau Yesus, segalanya bagiku. Kalau kamu tidak mau beli, tidak mau bayar harga, tidak bisa. Tetap buta, tetap melarat, tetap miskin, tetap telanjang. Kalau kamu tidak mau jual yang lama, tidak dapat harta terpendam. Kalau kamu mau jual lama, kamu tidak dapat itu mutiara yang indah. Mau milih mana? Begitulah kita, setelah kita harus buang yang lama, jual yang kita banggakan dulu, seperti Rasul Paulus. Berlari sekarang memenuhi panggilan surgawi. Tuhan Yesus dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari.
Engkau Yesus permata hatiku. Lagu ini indah sekali. Engkau Yesus permata hati saya. Apa betul rela meninggalkan semuanya untuk mendapatkan Kristus? Petrus bilang, kami sudah tinggalkan segala sesuatu. Jala, ikan. Engkau Yesus permata hatiku. Engkau Yesus mutiara dalam jiwaku. Engkau Yesus harta dalam hidupku. Engkau Yesus jalannya kakiku. Engkau Yesus permata hatiku. Engkau Yesus mutiara dalam jiwaku. Engkau Yesus harta dalam hidupku. Engkau Yesus segalanya bagiku. Ku sembah Yesus, Kau Allahku. Ku sembah dengan sepenuh hati. Ku sembah Yesus, Kau Tuhan. Ada yang layak disembah. Katakan, Engkau Yesus permata hati. Engkau Yesus mutiara dalam jiwaku. Yesus harta dalam hidupku. Engkau Yesus galanya bagiku. Aku sembah Kau Allah. Amin. Aku sembah dengan sepenuh hati. Ku sembah Yesus, Kau Tuhan. Tiada lain yang layak disembah. Ku sembah Yesus, Kau Allah. Amin. Ku sembah dengan sepenuh hati. Ku sembah Yesus, Kau Tuhan. Tiada lain yang layak disembah. Saudara, kata Alkitab dalam kitab Roma, Dia kaya bagi semua orang yang berseru kepada Tuhan. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan, kecuali kita panggil namanya Yesus. Di dalam Yesus itu harta, hikmat, kekayaan, kemuliaan, pengetahuan. Engkau Yesus permata hatiku. Engkau Yesus mutiara dalam jiwaku. Engkau Yesus harta dalam hidupku. Engkau Yesus galanya bagiku. Aku
sembah Yesus, Kau amin. Ku sembah dengan sepenuh hati, Kau ku sembah Yesus, Kau Tuhanku. Hanya Yesus yang layak disembah, Kau ku sembah, ku sembah Yesus, Kau amin. Ku sembah dengan sepenuh hati, haleluya. Ku sembah Kau Tuhanku, tiada lain yang layak disembah. Kau ku sembah Yesus, Kau sembah dengan sepenuh hati, Kau ku sembah Yesus, Kau Tuhanku. Tiada lain yang layak disembah. Dia kaya bagi orang yang menyembah Dia. Tidak mudah ikut Tuhan, tidak mudah untuk mendapatkan mata terbuka, tidak mudah mendapatkan pakaian putih yang harus dijaga hidup ini. Tidak mudah melalui ujian-ujian mempertahankan iman. Harus ada harga nilai tukar, bayar. Siapa yang mau jadi muridku, pikul salib, ikut aku, menyangkal diri. Semua ditinggalkan, perahu, ikan, keluarga. Apa yang kurang? Tuhan bilang, dagingmu itu, hidupmu itu Petrus. Makanya Tuhan bilang, kalau kau masih muda, kau mau ikat pinggang sendiri mau kemana? Kalau sudah tua, ulurkan tangan. Tapi ikut Tuhan bahagia, mengenal Tuhan bahagia, bertahan, lari, tinggalkan belakang, jangan noleh seperti istrinya Lot. Rasul Paulus bilang, aku tidak noleh lagi belakang, lari. Aku mau tangkap Yesus yang sudah menangkap aku. Semua kebanggaan, semua apa yang dia punyai yang lama, nggak ada artinya dibanding pengenalanku kepada Kristus. Orang bayar. Mari kita nyanyikan nyanyi ini sampai menyembah Tuhan ini. Engkau Yesus permata hatiku, Engkau Yesus mutiara dalam jiwaku, Engkau Yesus harta dalam hidupku, Engkau Yesus segalanya bagiku. Aku sembah Yesus, Kau Allahku. Aku sembah dengan sepenuh hati. Aku sembah Yesus, Kau Tuhanku. Tiada lain yang layak disembah. Kau ku sembah, ku sembah
dengan sepenuh hati. Aku sembah Yesus, Kau tiada lain yang layak disembah, tiada lain yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Oh, tidak ada yang lain yang layak disembah, diagungkan. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Engkau. Engkau memiliki hidup kami. Dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan yang masih ada pada kami menyembah Engkau Tuhan. Kami ingin memiliki Engkau, bukan hanya sementara, tapi selama-lamanya, sampai Engkau datang kembali, sampai kami ada di Yerusalem baru, sampai kami boleh duduk berdampingan dengan Tuhan, memerintah sebagai Raja di kerajaan 1000 tahun, sampai kami boleh menikmati menjadi mempelai wanita Tuhan yang disayang, dicintai. Terima kasih Tuhan, keagungan-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang dari hari ke hari mengajar kami. Jadikan kami murid yang tajam telinganya mendengar, dan jadikan kami murid yang lidahnya menyampaikan pengajaran dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kata Mazmur, mata Tuhan tertuju kepada kami saat ini, kepada gereja di akhir zaman, untuk menuntun kami dengan nasihat, untuk mengajar kami di jalan yang benar. Ajarkan umat-Mu untuk suka mendalami isi hati Tuhan, mendalami firman Allah, mengerti rencana kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengajaran hari ini. Harta yang terpendam, Engkaulah itu Tuhan yang harus kami miliki dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah pendalaman Alkitab. Kita mensyukuri tema ini, harta yang terpendam. Ada rahasia-rahasia di dalam kerajaan sorga yang harus kita gali. Ya, jadi kalau tidak digali, tidak menemukan itu harta terpendam. Ya, harus digali dan dipelajari sehingga kita mengerti bagaimana layaknya mengikut Tuhan, mengiring Tuhan. Tiap tapak kaki Tuhan, kita domba, dia gembala, kita ikut di mana gembala itu, supaya sampai kepada tujuan. Apa itu? Mata air hidup. Bukan air mata di dunia atau mata air dunia, tidak. Mata air hidup. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan akhiri ibadah ini. Silakan bangkit berdiri semua. Kau ku sembah, Yesus Kau Allahku. Ku sembah, Yesus Kau Allahku. Aku sembah dengan sepenuh hati. Ku sembah, Yesus Kau Tuhanku. Dia layak disembah. Sekali lagi katakan, ku sembah Yesus Kau Tuhanku. Ku sembah dengan sepenuh hati. Ku sembah Yesus Kau Tuhanku. Tiada lain yang layak disembah.
Yesus yang raya disembah. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan dua-dua. Terimalah berkat kasih karunia anugerah cinta kasih persekutuan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian hari ini sampai selamanya, sampai Tuhan datang kembali pada kali kedua. Kita diberkati untuk menjadi berkat, muliakan Dia sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terima berkat, mari kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Sampai di sini ibadah pendalam Alkitab. Kita jumpa lagi di ibadah yang berikutnya. Tuhan memberkati.